Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 517. Gunung Yan Huangling. Kembalinya Ren Huang telah membuat semua orang gembira, dan semua orang sibuk. Semua orang bekerja sama untuk membangun Lingshan yang megah di samping Yan Huang Lingshan, yang terhubung dengan Yan Huang Lingshan. Pembunuhan, pengumpulan, dan formasi pertahanan yang dibawa kembali dari Ren Huang semuanya telah dicap pada Yan Huang Lingshan, dan bahkan pesona wali telah dicap di sini, dan pertahanan mereka telah sangat ditingkatkan. Dari kejauhan, Yan Huang Lingshan dikelilingi oleh kabut, dan auranya kabur, seperti negeri dongeng di bumi. Yan Huang, yang berisi Ren Huang, secara alami menggandakan kekuatannya. Dengan Zhong Jiang dan Hong Chengsui duduk, bahkan jika itu adalah istana yang haus darah, ia tidak berani datang lagi. Adapun para murid dan orang tua dari Ren Huang dan Yan Huang, mereka rukun. Kedua belah pihak menaruh rahasia mereka di toko buku Tibet Yan Huang untuk berbagi rahasia satu sama lain. Di Lingshan, setelah Loteng, Ye Chen, Zhong Jiang, dan Hong Chengsui duduk. Seperti biasa, aku masih bertanggung jawab atas intelijen. Hong Chengsui meneguk teh. Sangat bagus. Zhong Jiang melotot janggutnya sambil tersenyum. Jika itu lebih baik daripada jaringan intelijen, kekuatan kedua sisi Dacu mungkin tidak sebagus Huang gadis itu. Seseorang yang bergabung, Yan Huang bahkan lebih kuat. Jadi, apa tujuan selanjutnya? Hong Chengsui dan Zhong Jiang memandang Ye Chen satu demi satu. Hainan Baichuan, Ye Chen tersenyum sedikit. Hainan Baichuan, ya, Ye Chen tersenyum lagi. Istana Haus Darah telah memukul ini dan itu selama bertahun-tahun, menyebabkan terlalu banyak musuh. Seperti kata pepatah, musuh-musuh adalah seorang teman, mengapa kita tidak merekrut mereka ke Yan Huang saya? Dengarkan Tuan Suci, apakah ada kandidat yang cocok? Tentu saja. Ye Chen minum segelas anggur dan tertawa. Keluarga Tianzong dan keluarga Su di kota musim semi dan musim gugur, keduanya terluka parah karena istana Haus Darah, mencari sekutu, belum lagi dua mereka semua berutang budi padaku, dan akan lebih baik untuk membicarakannya saat ini. Saya tahu tentang keluarga Su. Saya telah mengirim orang untuk mencari aliansi lebih dari sekali, tetapi karena kekacauan internal Yan Huang, saya tidak ingin pergi ke air berlumpur mereka. Sekarang situasinya berbeda. Hal ini layak. Berbicara tentang ini, Zhong Jiang memandang Ye Chen dengan ragu. Saya ingin tahu, Chu Changzong mengalami cedera di jalan. Bahkan dengan bantuan Anda, akan sulit untuk melawan serangan istana yang haus darah. Apa yang Anda lakukan? Ya, luka-lukanya, aku menyembuhkannya. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Zhong Jiang, tetapi bahkan debu merah dan salju menunjukkan kejutan, bisakah cedera di jalan disembuhkan? Ya, itu pasti mungkin. Mendengar itu, Zhong Jiang dan Hong Chengsui terkejut, melihat ekspresi Ye Chen yang santai, pasti tidak ada kepalsuan dalam masalah ini. Untuk sesaat, kedua matanya memancarkan cahaya redup. Pria muda di depan jalan rahasia itu mungkin jauh lebih sederhana daripada yang mereka pikirkan. Meskipun dia adalah ilusi spiritual, dia memiliki banyak warna misterius. Jika aku berkata begitu, aku mungkin bisa memberi kita sebuah dunia langit semu. Zhong Jiang mengerang sejenak, dan kemudian dia tetap hidup. Ketika dia mendengar ini, mata Ye Chen berbinar. Siapa? Ini adalah perbaikan biasa. Zhong Jiangwei tersenyum. Itu adalah Tao yang saya temui ketika saya bepergian. Saya tidak tahu mengapa. Dia menderita cedera Tao dan menyiksanya selama ratusan tahun. Saya belum menemukan cara untuk menyelamatkan. Jika Anda bisa menyembuhkan luka-lukanya, dan membiarkannya datang ke Yan Huang untuk menjadi penatua dinasti Qing masih tidak ada masalah. Masalah ini dapat diandalkan, silakan juga menghubungi para senior. Ye Chen menyeringai, para senior dapat ditemukan sebanyak mungkin, dan luka-lukanya serahkan kepada saya. Kalau begitu, perhatikan lebih dekat. Tuhan tahu di mana dia sekarang. Tidak apa-apa, kami memiliki jaringan informasi. Kemudian, Ye Chen melihat debu dan salju merah yang sama. Masalahnya diserahkan kepada saya. Jika keluarga Tianzong dan keluarga Su Spring and Autumn City juga bergabung dengan Yan Huang, dan bawa Taois di mulut Brother Zhong Jiang, kekuatan Yan Huang saya dapat meningkat pesat. Hong Chengsui mengerang, pada waktu itu, penyebab utama penyatuan Yan Huang telah banyak meningkatkan peluangnya. Jadi, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungi keluarga Tianzong dan keluarga Su. Zhong Jiang segera berdiri, benar-benar bersinar, dan bahkan berjalan jauh lebih ringan. Setelah Zhong Jiang pergi, Hong Chengsui menatap Ye Chen, paling akurat, menatap mata kiri Ye Chen. Mungkin dia sangat malu sehingga dia tidak bisa tidak melihat mata kiri Ye Chen, seolah-olah dia sedang melihat mata kanan Hong Chen. Mereka semua adalah mata peri, dan mereka semua memanggil 6 roda peri. Ditatap oleh Hong Chengsui seperti ini, Ye Chen hanya merasa tidak wajar. Keke, bagaimanapun, Ye Chengan batuk. Terbangun oleh suara batuk Ye Chen, Hong Chengsui menarik kembali tatapannya, mengerutkan bibirnya, dan berbisik, bisakah Anda memberitahu saya di mana keenam dewa Anda? Itu adalah cerita yang panjang untuk dibicarakan.
Ye Chen menarik telinganya, singkatnya, itu disampaikan kepadaku oleh pendahulu keluarga peri. Hong Cheng Sui mengerutkan bibirnya lagi, dan kemudian dia mengalihkan pembicaraan. Dia memandang Ye Chen dan bertanya, kamu bahkan bisa menyembuhkan luka-luka. Bisakah kamu menyembuhkan luka gelap saudara Song Jiang? Ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah menyentuh pidato Hong Cheng Sui, dan berkata, menyentuh dagunya. Metode senior Jiang Song agak aneh. Ini terhubung dengan dunia Siu. Setiap kali dia mengambil gambar, dia akan biarkan Siu titik, cedera gelap yang aneh tidak dalam lingkup kemampuan saya. Itu memang latihan yang aneh. Hong Cheng Sui menghela nafas. Inilah yang telah dijalani oleh tuan saya dan telah melatih orang-orang Yan dan Huang untuk berlatih. Sayangnya, saudara Song Jiang masih berlatih. Kamu tidak harus terlalu pesimis. Selalu akan ada jalan, harapan. Hong Cheng Sui menghela nafas lagi, perlahan bangkit, dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Apakah ada yang salah? Hong Cheng Sui bertanya. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, bisakah para senior menerima dan mengatur salinan informasi Heng Yuezong dalam beberapa hari terakhir? Aku belum kembali begitu lama, aku agak khawatir. Heng Yuezong, meskipun dia sedikit terkejut, Hong Cheng Sui tidak terlalu peduli. Sekarang dia tahu identitas sejati Ye Chen, Hong Cheng Sui secara alami mengerti. Juga, aku Ye Chen, dan aku juga meminta para pendahuluku untuk menjaga rahasia untukku. Ye Chen tersenyum lagi, aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang ini. Suatu hari, aku akan membawa Yan Huang untuk membunuh mereka dengan suatu ukuran. Kalau begitu, tidakkah kau ingin menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Hong Cheng Sui melirik Ye Chen, dan akhirnya jatuh pada topeng hantu di wajah Ye Chen. Itu adalah penglihatannya dan tidak bisa dilihat. Lihatlah konten asliku, itu tidak perlu. Aku khawatir kamu tidak bisa tidur di malam hari, datang dan ngobrol denganku. Su Yiye berpikir bahwa bahasa Ye Chen agak sembrono, dan Hong Cheng Sui sedikit mengernyit, mendengus, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Hong Cheng Sui pergi, Ye Chen mengusap bibirnya, melepas topeng hantu, dan tidak lupa menjepit rambutnya di depan cermin kecil. Maksud saya, jika Anda memberitahu saya bahwa saya terlihat persis seperti Tuan Anda, Tuhan tahu jika Anda akan lari ke tempat tidur saya dan memeluk saya untuk tidur di malam hari. Ini bisnis. Setelah menutup cermin kecil, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan lelaki tua berjubah darah. Daging lelaki berjubah darah itu berlumuran darah, dan darah serta tulang terpapar di banyak tempat, dan tubuhnya penuh bekas luka. Akan tetapi, meskipun demikian, tubuh fisik dari cermin setengah-setengah masih sangat kuat, bahkan jika itu tidak bergerak, para beku biasa tidak dapat menghancurkan pertahanan fisik mereka yang kuat. Berbicara, Ye Chen mengorbankan api abadi dan membungkus daging lelaki tua itu dengan jubah darah. Dalam hatinya, Ye Chen sudah merenungkan metode tubuh pemurnian tandus, dan menggunakan api abadi untuk meremukkan daging untuk orang tua dalam jubah darah, sehingga membuat kekuatan dagingnya lebih tinggi. Ini proses yang panjang. Dengan operasi terus-menerus dari tubuh pemurnian tandus, bekas luka di tubuh jubah orang tua itu sembuh secara terus-menerus, kotoran di tubuh secara berturut-turut disempurnakan, dan kekuatan tubuh menjadi lebih fleksibel dan keras. Setelah Ye Chen menemukan api peri, tidak ada bekas luka pada orang tua dalam jubah darah, dan keseluruhannya ditutupi dengan emas. Ya, dia bertepuk tangan, dan Ye Chen menariknya ke dalam tas penyimpanan. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas kosong dengan banyak hal aneh yang tertulis di sana. Semua yang tertulis di kertas putih diperlukan untuk membuat kutukan. Ini seperti rumput roh yang dibutuhkan untuk alkimia, karena memiliki efek yang sama dengan alkimia, kutukan mantra pemurnian juga membutuhkan bahan yang sesuai. Penatua Huang. Dia melihat sebentar lagi, dan Ye Chen memanggil. Segera, Huang Dasan berjalan masuk dengan tubuh montoknya, dan memberi hormat, Tuan Suci. Menurut hal di atas, bantu aku, semakin banyak semakin baik, semakin cepat semakin baik. Ye Chen memberikan gulungan itu kepada Huang Dasan. Apa ini? Huang Dasan meliriknya, tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Temukan saja, kata Ye Chen, dan menyerahkan tas penyimpanan lainnya, ada 10 juta batu roh di dalamnya. Temukan aku beberapa alkimia, asalkan memiliki lebih dari 3 garis alkimia. Dan Fang. Huang Dasan tertegun lagi, apa yang utama Dan Fang? Kamu benar-benar omong kosong. Ye Chen mengirim Huang Dasan keluar dari loteng dengan satu telapak tangan. Setelah mengirim Huang Dasan pergi, Ye Chen memasukkan tusuk gigi ke mulutnya dan berbaring di rumput lembut dengan punggungnya. Hidup ini benar-benar tidak kekal, Yang Chen menghela nafas, melihat ketiadaan. Hanya beberapa bulan yang lalu, ia masih seorang murid muda Zongmen. Berapa lama itu berlalu? Hal-hal ini terjadi, dan ia menghadapi begitu banyak peluang sehingga murid lamanya menjadi langit-langit yang sebanding. Yang terkuat di negara bagian telah menjadi Tuan Kuning. Memikirkan Lord Yan Huang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mulai membuat sketsa cetak biru besar lagi. Tuan, tunggu beberapa saat untuk para murid. Ketika saya telah menyatukan Yan Huang, saya pasti akan kembali kuat dan menghancurkan Sekte Zhengyang. Mereka yang menyakiti kami, saya akan membuat mereka membayar 100 kali atau 1000 kali. Berbicara, mata Ye Chen kabur, dan dia tertidur tanpa sadar.
Hari berikutnya, sebelum fajar, Ye Chen terbangun. Karena keluarga Su musim semi dan musim gugur datang, ketika Ye Chen mendengar berita itu, dia tidak bisa tidak membisikkan kesalahan, hanya menghubungi mereka kemarin, dan tidak pernah berharap untuk mendapatkan berita hari ini. Namun, jika Anda berpikir tentang hal itu, Ye Chen akan merasa lega. Susi benar-benar dipaksa oleh keluarga Yang dan Aula Haus Darah di Gunung Yunsang. Dia sengaja membentuk aliansi dengan Yan Huang. Sekarang Yan Huang melempar cabang zaitun. Anda tidak bisa memintanya. Setelah beberapa belokan kecil, Ye Chen menaiki loteng. Di matanya, dia melihat seorang gadis dan seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu. Itu tentu saja Susiner, dan pria muda berjubah ungu, tak perlu dikatakan, adalah orang yang diselamatkan Ye Chen. 3 paman Susiner bernama Su Xinghe. Melihat Ye Chen masuk, Su Xinghe bergegas, dan memberikan hormat kepada Ye Chen. Yang Huang, Tuan Suci, kami diselamatkan hari itu dan kami bersyukur. Para pendahulunya berbicara banyak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, lalu menatap Susiner, tidak bisa menahan batuk, menyentuh ujung hidungnya, dan mencibir, gadis Su, kau di sini juga. Ayo, ayo. Susiner tidak bisa menahan pipinya memerah, seolah memikirkan pemandangan di danau hari itu, tubuhnya hampir dipandang oleh Chen Chen. Tetapi memikirkannya saat ini, Susiner merasa sedikit bersyukur, karena jika dia tidak bertemu Ye Chen hari itu, ketiga pamannya tidak akan selamat, dan keluarga Su mereka karena Ye Chen memprovokasi terlalu banyak pemburu yang jiakian. Bunuh dan selamat dari krisis. Semua hal ini, Ye Chen tampak seperti berkah bagi keluarga Su mereka. Selain itu, Su Xinghe melihat Ye Chen dan Susiner melakukan beberapa dialog aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Mencekik, Ye Chen juga merasakan suasana yang memalukan, jadi dia buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, memandang Susiner dan Su Xinghe, dan berkata, pendahulu Su dan Su gadis, mari kita ucapkan kata malu nanti. Mari kita bicara tentang bisnis. Berbicara masalah bisnis, Su Xinghe dan Susiner tiba-tiba menjadi khusyuk, karena hal berikutnya yang perlu dibicarakan adalah tentang masa depan keluarga Su mereka. Mereka di sini untuk bernegosiasi. Yang harus mereka lakukan adalah berjuang untuk keluarga Su sebanyak mungkin. Situasi yang menguntungkan. Di loteng, ada keheningan singkat. Ye Chen tidak terburu-buru, karena keluarga Su yang lebih cemas darinya. Benar saja, setelah beberapa saat, Su Xinghe memimpin dalam memecahkan ketenangan pemandangan. Melihat Ye Chen, dia berkata dengan positif, keluarga Su saya dapat bergabung dengan Yan Huang. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak terburu-buru untuk menunjukkan kegembiraan, karena dia tahu bahwa keluarga Su harus memiliki syarat, kalau tidak, dia tidak akan setuju dengan mudah. Bagaimana dengan syaratnya? Ye Chen tersenyum pada Su Xinghe. Su Xinghe menarik napas panjang, bantu keluarga Su, hancurkan keluarga yang di Gunung Yunsang. Setelah mengatakan itu, loteng sekali lagi jatuh ke dalam periode singkat ketenangan. Setelah Su Xinghe mengatakannya, dia memandang Ye Chen dengan gugup. Bahkan Susiner dan Xiao Xin, yang berada di samping, berdenyut dan memusnahkan Yang. Rumah, itu tidak sesederhana itu. Dapat dikatakan bahwa kondisi ini terlalu sulit bagi beberapa orang, karena begitu perang dimulai, tidak hanya keluarga Yang, keluarga Su, Yan Huang, tetapi bahkan istana Haus Darah dan banyak kekuatan tersembunyi dapat berpartisipasi dalam perang. Hubungan yang rumit selama periode ini adalah setelah langkah pertama, seluruh tubuh dilarikan ke perang, dan tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya. Senior, kamu agak terlalu kuat. Ye Chen menyesap teh dan berkata dengan santai, kekuatan keluarga Yang, keluarga Su Anda lebih jelas daripada keluarga Yan Huang kami. Jika hanya ada satu keluarga Yang, itu wajar. Tetapi Anda dan saya semua tahu bahwa begitu perang dimulai, tidak hanya keluarga Yang, tetapi mungkin setengah dari pasukan Chu besar akan berpartisipasi di dalamnya. Di sini Anda hebat, Anda tahu. Tapi ini garis bawah keluarga suku. Bukan hanya siapa yang memberi Susiner keberanian untuk mengatakan ini. Mungkin, dia juga mengatakannya dengan berani, karena hukumannya mungkin akan mengakhiri negosiasi. Karena ini adalah negosiasi, itu tidak akan berbicara tentang emosi apapun. Ini adalah pertanyaan tentang posisi. Kali ini, mengganti Su Xinghe gugup. Mereka awalnya datang dengan misi. Jika ini berantakan, tetapi pembicaraan gagal, situasi yang dihadapi keluarga Su-nya akan lebih buruk. Di loteng, itu menjadi sepi lagi, dan bahkan sebuah jarum jatuh ke tanah jelas terdengar. Setelah lama, Ye Chen memutar cincin giok suancang di jarinya dan tertawa, aku bisa menjanjikan kondisimu. Meskipun kalimat ini sangat menggembirakan, Su Xinghe dan Susiner tidak bahagia seperti yang mereka pikirkan, karena mereka tahu bahwa Ye Chen akan memiliki kondisinya. Yan Huang dapat membantu keluarga Su menghancurkan keluarga Yang, tetapi tidak sekarang. Setelah diam, Ye Chen menyesap teh lagi, dan berkata, keduanya harus jelas tentang situasi saya saat ini dengan Yan Huang. Meskipun mereka bergabung dengan Ren Huang, mereka masih memiliki kelemahan. Pasukan Huang, Di Huang, Xuan Huang, dan kuil Haus Darah saling memandang dan bergegas untuk berperang dengan keluarga Yang. Itu tidak menemukan ritme yang menarik.
Aku ingin tahu apakah Lord Yan Huang bisa memberiku batas waktu. Mendengar itu, Ye Chen menunjukkan 3 jari dengan tajam dan berkata, dalam 3 tahun, sejak keluarga Su Anda bergabung dengan Yan Huang, dalam 3 tahun, Yan Huang pasti akan menepati janjinya dan mengirim pasukan untuk menghancurkan rumah Yang. Aku tidak tahu. Itu bagus. Kesepakatan. Tanpa diduga, kali ini Su Xinghe dan Su Xiner jauh lebih cepat dari yang diharapkan, dan bahkan kata-kata yang mereka ucapkan serempak. Jadi, bisakah kita membicarakan detailnya? Ye Chen tersenyum sedikit. Itu wajar. Pertama, keluarga Su harus pindah ke Yan Huang Linshan. Bagaimanapun, kekuatan Yan Huang tidak cukup stabil. Karena keluarga Su ingin bergabung dengan Yan Huang, masih bagus untuk bersama, sehingga mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka dengan sangat baik. Ketika kedewasaan yang sebenarnya, kita belum terlambat untuk membunuh lagi. Petik 2. Kedua, keluarga Su harus menyumbangkan semua kekuatan magis misterius dalam keluarga dan menempatkannya di perpustakaan Yan Huang. Sejalan dengan itu, aku tidak tahu bagaimana berurusan dengan Yan Huang. Ada rahasia Yan Huang di perpustakaan. Tonton. Petik 2. Ketiga, keluarga Su bergabung dengan Yan Huang. Mereka adalah anggota Yan Huang. Karena mereka adalah anggota Yan Huang, mereka harus benar-benar mematuhi perintah Yan Huang. Aku adalah Tuan Yan Huang dan akan memperlakukan mereka sama. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, istana keluarga Su akan didirikan, dan keluarga Su akan menempati sejumlah tempat tertentu. Petik 2, keempat, kelima, keenam. Ye Chen mengatakan 6 hal dalam satu napas, dan mengatakan segala sesuatu yang harus dikatakan, dan tidak mengatakan segala sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Setelah berbicara, Ye Chen memandang Su Xiner dan Su Xinghe dan tertawa, 2 orang, tetapi masih memiliki pendapat. Seperti yang dikatakan Lord Yan Huangsheng, keluarga Su saya semua setuju. Keduanya tertawa. Hari ini, keluarga Su mereka adalah kentang panas, dan pada dasarnya tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Yang dan Kuil House Darah untuk bersekutu dengan mereka, tetapi Yan Huang telah memberi mereka harapan besar, dan kondisi untuk negosiasi sepenuhnya sejauh mereka mampu melakukannya, itu tentu saja hemat biaya. Selanjutnya, kedua belah pihak berbicara tentang banyak perincian, walaupun pendapatnya berbeda, mereka pada dasarnya tidak berbahaya. Negosiasi sangat sukses, ketika Su Xiner dan Su Xinghe pergi, wajah mereka penuh dengan musim semi. Setelah keduanya pergi, Ye Chen berjalan keluar dari loteng tanpa niat. Itu benar-benar menyusahkan dan emosional untuk menegosiasikan masalah ini. Itu benar-benar bukan pekerjaan yang baik. Tampaknya pembicaraan itu berhasil. Di depan, Hong Chengsui maju, memperhatikan Ye Chen dengan penuh minat. Tidak apa-apa, Ye Chen mengguncang otaknya, lalu memandang Hong Chengsui, dan bertanya, aku akan membiarkanmu mengatur informasi Hang Yuezong. Mungkin butuh beberapa hari, Hong Chengsui menggelengkan kepalanya. Karena serangan besar-besaran dari Kuil House Darah terakhir kali, jaringan intelijen Ren Huang mengalami pukulan berat. Butuh waktu untuk pulih. Mengerti? Mengerti. Aku punya kabar baik dan kabar buruk di sini, yang mana yang ingin kamu dengarkan dulu. Ketika dia mendengar ini, alis Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengambil debu merah dan salju, dan ragu-ragu, orang kami, Huang Shengsu, ketika Anda belajar menjual kepada orang lain, ini tidak seperti karakter Anda. Jangan dengarkan. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan tajam. Dengarkan secara alami, mari kita bicarakan berita buruk dulu. Ye Chen memikirkannya. Berita buruknya adalah bahwa Xuan Huang telah mencapai aliansi dengan Istana House Darah, kata Hong Chengsui. Saya melihat bahwa Ye Chen mengerutkan kening dengan tajam, ini bukan berita baik, pesta Xuan Huang sulit untuk ditangani, jika itu adalah aliansi dengan Kuil House Darah, akan sulit untuk mengendalikan Yan Huang, kesulitannya tidak biasa. Itu besar, tampaknya kakakmu bertekad untuk berselisih dengan kami sampai akhir. Ye Chen berkata, dan ada semburan api dingin di matanya, tetapi itu hanya melintas sedikit, kemudian dia menghilang dan menatap Hong Chengsui. Ditanya, sekarang bicarakan kabar baikmu. Kabar baiknya adalah bahwa keluarga Tianzong berjanji untuk membentuk aliansi dengan saya. Hong Chengsui berbisik, apalagi, utusan saya dari faksi Yan Huang bocor bahwa keluarga Tianzong tidak hanya aliansi. Jika mereka berbicara dengan baik, bergabunglah dengan saya bukan tidak mungkin. Petik 2. Berita baik ini memang jauh lebih kuat dari berita buruk itu. Mata Ye Chen penuh senyum dan senyum. Kekuatan keluarga Tianzong jauh lebih kuat daripada keluarga Su. Itu hanya leluhur tua Chu Changzong dari Tianzong. Sudah cukup bagi kita untuk menariknya dengan cara apapun. Jika keluarga Tianzong bergabung, Yan Huang akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Pada saat itu, keluarga Tianzong akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan melihatmu. Melihat Ye Chen begitu bersemangat, Hong Chengsui mengatakan sesuatu, lalu berbalik dan menghilang. Brengsek, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk, Yan Huang dapat berbicara begitu banyak, mengapa aku lagi? Namun, omelannya tidak dijawab. Aduh, aku pergi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Negosiasi dengan keluarga Su membuatnya pusing, belum lagi keluarga Tianzong. Anda tahu, keluarga Tianzong tidak sama dengan keluarga Su. Mereka sombong. Bahkan jika tidak ada aliansi Yan Huang, mereka tidak takut dengan Kuil House Darah. Jika mereka tidak setuju, mereka dapat berbicara tentang kehancuran kapan saja.
Dengan kata lain, negosiasi yang akan datang ini jauh lebih sulit daripada negosiasi keluarga Su. Chapter 519-520. Perpisahan dengan debu merah dan salju, Ye Chen melemparkan kepalanya kembali ke dunia kecil ruang. Huang Dasan tidak datang, Su tidak pernah menemukan apa yang diinginkannya. Membosankan, Ye Chen mengeluarkan Daluo Sending lagi. Serius, Ye Luo Sending Ye Chen masih terlihat seperti wajan besi besar, karena tanpa 4 kaki dan 2 telinga, keseluruhannya seperti wajan besi besar. Ding adalah yang paling sulit dibuat. Ye Chen sekarang benar-benar menemukan bahwa apa yang Taiksu Gulong bicarakan hanyalah sebuah prototipe, yang sangat sulit untuk diubah, membuat Ye Chen sangat tak berdaya. Sekali lagi, Ye Chen mengorbankan api peri dan guntur langit, dan membungkus Daluo Sending, keduanya saling terkait. Seperti file, terus-menerus mengolah Daluo Sending, artefak anti-celestial, membuat Ye Chen istimewa dengan penuh perhatian, setiap ruas jalan di atas digambarkan dengan hati-hati. Ini adalah proses yang panjang, tapi Ye Chen juga senang. Malam itu, semua orang dari keluarga Su pindah, Yan Huang Zongjiang merespons secara langsung dan memberi wajah keluarga Su. Akibatnya, sisi lain dari Yan Huang Lingshan dikondensasi lagi untuk membentuk Lingshan, 3 gunung terhubung dan momentumnya luar biasa, ada ribuan arai defensif dan menyerang sendirian. Melihat keseluruhannya, ketiga gunung Lingshan semuanya diselimuti awan dan kabut, dan berbagai dewa terbang dan menembak, seperti tempat suci di bumi. Keluarga Su sangat dapat dipercaya, dan memang menyumbangkan kekuatan magis misterius keluarga dan menempatkannya di perpustakaan Yan Huang. Semua anggota Yan Huang dapat memasuki sekolah selama mereka memenuhi standar. Secara alami, Yan Huang juga seorang ahli kata-kata. Ada banyak kekuatan gaib misterius di toko buku Tibet Yan Huang, dan semuanya terbuka untuk keluarga Su, tetapi hanya jika Anda memenuhi standar toko buku yang sudah ada. Dengan cara ini, mantan Huang dan kemudian keluarga Su, kekuatan Yan Huang melonjak lagi, dan Aula Haus Darah Rao Si tidak tenang. Pada malam hari, Huang Dasan datang ke dunia kecil ruang. Apakah kamu baik-baik saja? Begitu Huang Dasan masuk, Ye Chen melompat keluar dan menariknya ke sisinya. Harus ditemukan. Huang Dasan menyeringai, dan menawarkan tas penyimpanan, dan kemudian menyeka keringat dengan itu. Hal-hal utama ini sangat sulit ditemukan, tetapi mereka baik-baik saja. Akhirnya, saya menemukan beberapa. Tuhan menggunakannya terlebih dahulu. Saya akan mencari lebih banyak di masa depan. Kerja bagus. Ye Chen tersenyum terbuka dan tidak sabar untuk membuka tas penyimpanan dan melirik ke dalam. Tiba-tiba, matanya menjadi sangat cerah. Bahan yang disebut untuk memperbaiki mantra ditemukan tidak terlalu kecil. Yang paling cemerlang dari matanya adalah 3 gulungan kulit domba. Sekilas, itu adalah obat mujarab, dan ada juga 2 silvestris di dalamnya. Bagi seorang alkemis, itu hampir merupakan harta. Bang! Tepat ketika Ye Chen bersukacita, pintu dunia kecil ruang terbuka, dan dibuka dengan 1 kaki. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah debu dan salju merah. Aku berkata, tidakkah kamu mengetuk pintu ketika kamu masuk? Lagi pula, aku juga penguasa Yan Huang, aku. Hei, kemana kamu membawaku? Ye Chen tidak selesai mengucapkan sepatah kata pun, dia dibawa pergi oleh Hong Chen Sui. Hanya ketika mereka keluar barulah mereka menemukan bahwa leluhur keluarga Zongjiang dan Su serta banyak lelaki kuat juga ada di sana. Apa yang terjadi? Ye Chen menatap kerumunan itu tiba-tiba. Saya tidak bisa tidur di tengah malam, Tuhan membawa kami keluar untuk melakukan kegiatan dan kegiatan. Yan Biao, seorang lelaki besar bernama Yan San, memandang Ye Chen dengan mata besar, dan semua orang hampir sama. Tampaknya sedang mempersiapkan sikap. Dengan cara ini, Ye Chen bahkan lebih malu. Melihat ekspresi Ye Chen salah, Zongjiang tidak bisa menahan senyum sedikitpun. Ren Huang hanya mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan tambang batu roh, dan itu tidak begitu besar, begitu kaya, dia tidak akan mengambilnya tanpa perintah. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu tidak perlu banyak bertarung. Itulah lingkup pengaruh keluarga roh darah. Hong Chen Sui menjelaskan, keluarga dunia yang tersembunyi ini, Anda seharusnya mendengar bahwa semua orang berlatih metode rahasia yang disebut Jiuyin darah roh. Metode rahasia ini sangat sombong. Kultivasi sangat cepat, dan kekuatan keluarga roh darah tidak buruk. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Ye Chen menghela nafas. Jangan mendapatkannya, ini untuk meraihnya. Tetapi ketika menyangkut keluarga ini, Anda harus terbiasa dengan salah satu murid mereka, Hong Chen Sui berkata lagi. Murid, Ye Chen bertanya sejenak, bertanya-tanya, siapa? Mengerti? Blood Spirit Saint. Ye Chen menarik telinganya. Aku berkata, mari kita bunuh batu roh seperti ini, itu tidak baik. Bahkan jika itu adalah keluarga lain, tetapi keluarga roh darah, aku minta maaf untuk 8 generasi leluhur. Itu masih lelaki besar, suaranya sangat kasar, dan Ye Chen, yang disemprot dengan bintang, penuh dengan wajah. Pikiran yang lurus, terlepas dari identitas orang-orang yang hadir, memarahi dan menyeringai, Yan dan Huang tidak diintimidasi oleh mereka, ya, dan para pelacur yang diangkat oleh Istana Haus Darah, tetapi mereka tidak merampok kami. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen tidak tahan untuk tidak memandang Zongjiang. Zongjiang mengangguk pelan. Pada tahun-tahun awal ketika Yan Huang terpecah, banyak pasukan yang dipimpin oleh Bloodthirsty Hall dirampok dalam api. Kecuali Aula Haus Darah,
mereka milik keluarga roh darah ini. Mereka pernah dengan sombong menyerang Yan Huang. Subdivisi, bahkan di lembah terendah Yan Huang, membunuhnya di depan pintu untuk pemerasan. Karena alasan ini, Yan Huang tidak kehilangan banyak sumber keuangan. Jika pendahulu mengatakan ini, maka aku harus menjadi penguasa Tuhan. Ye Chen terlihat kesal, sudah menggulung lengan bajunya, dan berbisik, "Ibu, salin lelaki itu, Tuan I membawa Anda kemanapun Anda pergi." Berbicara, Ye Chen melompat ke kekosongan pertama, dan secara sadar menutupi dia dengan jubah hitam. Di belakangnya, Zhong Jiang dan yang lainnya juga mengikuti satu sama lain dan mengorbankan metode rahasia mereka untuk menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Ini seperti Ye Chen, yang ditutupi dengan jubah hitam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bulan itu gelap dan malam sudah tinggi, jadi saat yang tepat. Kelompok orang yang berdandan di tengah malam ini tidak boleh melakukan perbuatan baik, dan melihat teknik yang terampil ini, orang dapat melihat bahwa mereka melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan anjing. Jadi, di tengah malam, sekelompok orang tidak tidur, dan mereka semua masuk ke susunan teleportasi, 3 surga penuh kuasi, lebih dari 20 Belanda kosong dan 90 hari, lebih dari 40 Belanda kosong dan 8 hari, ditambah dedaunan Chen, faktor yang tidak pasti, membunuh siling dengan cara yang perkasa dan pergi ke Xuanzu yang ramai, karena tambang batu spiritual itu terletak di sana, yang juga merupakan situs keluarga roh darah. Malam, diam-diam, namun, dunia tidak tenang. Ini adalah tempat yang makmur tanpa akhir. Dacu menyebutnya Xuanzu. Menurut legenda, seorang raja kuno lahir di sini. Su terlalu panjang. Adapun nama raja kuno, terlalu banyak orang melupakannya. Pada saat ini, di sekitar Lingshan besar di pusat Xuanzu, orang-orang penuh dengan sosok manusia, satu persatu, mengirimkan batu darah dengan banyak roh dari tambang Lingxi. Tambang ini memang tidak biasa, dapat dikatakan bahwa itu jarang terjadi di Dacu. Jika semua batu spiritual ditambang, itu akan menjadi kekayaan yang berharga. Bagi keluarga budidaya, itu hanyalah sebuah kekayaan. Cepatlah, seorang lelaki tua berjubah darah minum lebih dari 1 kali. Gao Lao, apakah kamu terlalu berhati-hati? Di satu sisi, seorang pemuda aneh berbaring di kursi, memutar jari di jarinya, dan tertawa pelan, "Ini Xuanzu, siapa yang berani membuat masalah di sini?" Berhati-hatilah berlayar selama 10.000 tahun, lelaki tua berjubah darah itu mengerang. Repot, pemuda aneh itu menunduk. Boom, kata-kata pemuda aneh itu baru saja jatuh, dan ada kekosongan, dan semuanya ditendang terbuka. Kemudian, suara memarahi seperti melolong terdengar di langit, menabrak tanah. Hancurkan lapangan. Dengan lolongan Ye Chen, pria tua berjubah darah dan pria muda yang aneh itu bangun terlepas dari perintahnya dan tiba-tiba berteriak, "Siapa?" Itu menyentuh tanah. Ye Chen, membawa pedang naga, memutar lehernya dengan keras. Sebuah dunia spiritual, temukan kematian. Pria tua berjubah darah itu meraung dan segera melangkah ke kehampaan untuk membunuh Gao Tian. Namun, sebelum dia menembak, tangan batu giok kristal jatuh dari langit dan menutupi langit, dan lelaki tua berjubah darah itu terbang dengan tamparan, dan setelah membalikkan selusin kepala dalam kekosongan, dia jatuh. Jun Tianjing, pemuda aneh yang baru saja bergegas ke Sutian tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan berlari, tetapi dia tidak bisa lepas dari nasib ditampar dengan telapak tangan. "Di mana kamu? Aku keluarga roh darah, keluarlah." Ada suara muram di tambang batu roh besar, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan keluar, itu adalah yang terkuat dari dunia nyata 9 surga. Apakah keluarga roh darah kuat? Dengan suara kasar gemetar langit, sosok kokoh Yan Huang memecahkan ruang dengan kapak, sepasang mata besar berbentuk lonceng perunggu, dan roh-roh berkilau. Di belakangnya, Zhong Jiang, leluhur keluarga Su, Hong Cheng Sui, dan orang-orang kuat Yan Huang, Ren Huang, dan keluarga Su semua perlahan-lahan berjalan keluar, masing-masing mengenakan jubah hitam, tetapi masing-masing mekar dengan berbagai cahaya, belasan orang. Kou Ziren, momentumnya menjadi sepotong, hampir membuat urin orang tua berjubah putih dari keluarga roh darah. Orang tua berjubah putih itu tidak bodoh. Begitu banyak orang kuat berkumpul di sini di tengah malam, tetapi mereka tidak datang ke sini untuk berenang. Ini adalah operasi yang terarah, terorganisir, dan direncanakan. Tujuannya persis seperti apa yang baru saja mereka temukan. Tambang batu roh. Berhenti berkata apa-apa, Rai. Di sini, Ye Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, pria kuat dari langit bergegas turun. Pria tua berjubah putih itu tidak berani tinggal di sini, dia bahkan tidak memikirkannya dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Pria besar Yan Huang bernama Yan San, membawa kapak raksasa, membunuhnya melintasi gunung dengan kapak, dan membasahi tulang berdarah lelaki tua itu dengan jubah putih. Siapa? Merasakan bentuk aneh di luar, dengan marah terdengar dari tambang Lingxi. Pada saat berikutnya, puluhan tokoh bergegas keluar dari tambang Lingxi, masing-masing kuat, dan di bawah penghitungan, ada 5 orang kuat di surga neter dan para biksu lainnya, semua pria kuat di surga neter. Pertempuran yang sangat besar, kita dapat melihat bahwa keluarga Sueling menghargai tambang batu roh. Namun, bagi mereka yang tidak duduk di alam sok angkasa, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua hanyalah umpan meriam. Bunuh, jangan sisakan, Ye Chen bergegas ke depan, menebas pedang dan terbang keluar surga ke-8 keluarga Blood Spirit.
Di belakang mereka, Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur Su juga memilah mereka. Boom, bang, kuang sial, perang segera dimulai. Kekuatan kedua sisi perang tidak sama, pada dasarnya tren menghancurkan Yan Huang. Dalam 3 menit pertempuran, semua orang kuat keluarga berdarah yang dijaga di sini semua hancur, dan seluruh bayi juga direnggut. Selain itu, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak memberi mereka hidup-hidup, karena mereka tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka akan menjadi kuning, dan mereka pasti akan melawan keluarga roh darah dan membiarkan yang kuat di sini atau kembali. Itu untuk masa depan. Mereka tetap dalam kesulitan. Orang-orang kuat di sini terpecahkan, dan semua orang bergegas ke tambang Lingxi. Ketika Ye Chen sampai di garis depan datang ke bagian bawah tambang Lingxi, matanya tiba-tiba menyala, aku menjatuhkan anak laki-laki. Tidak heran dia begitu, hanya karena tambang batu roh ini terlalu besar. Di mana Anda melihatnya, ada yang terang dan mempesona, ada batu spiritual yang tidak teratur, tumpukan besar atau kecil, ada yang berbentuk bujur sangkar dan ada yang bulat, ada yang besar, ada juga yang kecil. Tinju itu sangat besar. Perlu disebutkan bahwa jumlah batu spiritual ini terlalu besar. Tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur keluarga Su, mereka juga bersinar cemerlang. Deposit batu spiritual yang sangat besar itu kaya. Jangan biarkan tinta pergi, bergegas pergi, ambil lampu kilat. Ye Chen telah bergegas ke yang pertama. Di bawah gelombang tangannya, lebih dari selusin tas penyimpanan besar telah ditembakkan, dan mulut masing-masing tas terbuka lebar, menakutkan. Kekuatan menelan terwujud, dan dengan dahsyat menelan sepotong biji batu roh. Di satu sisi, Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur Su secara alami tidak akan menganggur, mereka masing-masing mengambil tas penyimpanan dan artefak untuk menyimpan barang-barang, dan mengumpulkan sepotong biji. Ini adalah sekelompok perampok, dan kemanapun dia pergi, tidak ada rambut yang tersisa. Segera, ada raungan di luar biji batu roh, tapi itu datang dari jauh. Sepertinya ribuan pasukan berlarian, menghancurkan kehampaan dan membunuh udara. Kamu terus merasa bahwa ada terlalu banyak orang kuat yang terbunuh, Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur keluarga Su, dan banyak pria kuat di 9 surga-surga, dengan cepat menarik diri dan membunuh tambang Lingxi, hanya menyisakan Ye Chen mereka. Masih menjarah di tambang Lingxi. Itu adalah keberanian yang berani sehingga roh-roh dari keluarga roh darah berani mengambil dan membunuhku. Segera, di luar tambang batu roh, ada semburan minuman keras, dan nafasnya sangat kuat. Di dunia kuasi langit, jumlah orang kuat tidak sedikit. Kau yang merampokku, Didi, tidak puas. Suara kasar terdengar, masih sosok kokoh Yan Yan. Cari kematian. Alam sok angkasa, beraninya kamu menjerit. Boom, bang, lalu ada deru bumi. Di tambang Lingxi, di bawah kepemimpinan Ye Chen, sekelompok orang benar-benar seperti perampok, di mana biji batu roh dirampok. Kecepatan kerumunan tidak lambat, karena semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan mereka. Jika Anda tidak tahu apakah ini bukan tanah kuning, keluarga roh darah mungkin meminta bantuan dari pihak lain. Bukan tidak mungkin seluruh pasukan ada di sini. Jangan gunakan tinta ibunya, Ye Chen mendengus keras, gunakan avatarnya. Begitu kata ini keluar, mata semua orang tiba-tiba menyala, saya lupa ini. Segera, sekelompok individu menyegel-segel mereka dan membentuk 1 atau 2 klon, jumlah orang yang merampok biji batu roh tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat. Aktif. Di sini, Ye Chen juga terlalu banyak bermeditasi pada mistisisme, dan kokoh memondensasi ratusan avatar. Orang-orang yang terkejut oleh teriakan itu tertegun, dan diam-diam mengagumi darah dan darah Ye Chen. Kamu terus. Ye Chen memberi perintah, lalu berbalik dan membunuh. Ketika dia terbunuh, Ye Chen melihat siluet langit. Ada banyak pria kuat dalam keluarga roh darah. Meskipun hanya ada 1 surga kuasi, ada banyak orang. Selain itu, 3 medan perang besar telah dipindahkan, dan periode konfrontasi telah memanas. Di satu sisi, Hong Chen Sui bertemu dengan dunia kuasi langit keluarga Sueling. Di satu sisi, leluhur keluarga Su kokoh memilih 9 puncak terkuat dari keluarga roh darah. Di satu sisi, Zhong Jiang Yudong memindahkan tungku tembaga besar dan menjaga pintu masuk tambang Lingxi. Siapapun yang maju akan segera dibunuh olehnya. Pertempuran sengit, dan selalu ada sosok yang jatuh dari kekosongan. Namun, ada 3 alam langit kuasi utama di Yan Huang. Pada dasarnya tidak ada korban, dan kehilangan darah adalah orang-orang dari keluarga roh darah. Siapa yang kamu tunggu? Pria tua berambut langit semu di dalam keluarga Blood Spirit telah marah lebih dari 1 kali. Hari ini, keluarga roh darah mereka ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Tidak hanya ranjau batu roh akan dirampok, tetapi bahkan mereka yang datang untuk menyelamatkan juga akan menderita banyak korban jiwa. Tetapi sampai sekarang, dia tidak tahu siapa pihak lain atau siapa yang menjadi miliknya. Mengenai kemarahan pria tua berambut darah, tidak ada yang mengabaikannya, dan Hong Chen Sui tidak berkelahi dengannya, tugasnya adalah menahan pria tua berambut darah itu. Di sini, Ye Cheng Xuan menghantam kehampaan, dan 3 metode rahasia gasifikasi segera dilakukan. Tuhan dan tentara Tao dibagi menjadi 2 jalur, menewaskan 2 dari 3 keluarga berdarah. Segera, dia membuat tembakan kuat dan membunuh ranah bawah kosong dari Royal Battlefield.
Melihat ini, yang kuat dalam keluarga roh darah tiba-tiba berubah warna. Masing-masing alat roh kekaisaran menekan ruang di alun-alun untuk runtuh, dan Ye Chen dipaksa keluar. Bertarung, orang-orang kuat dari keluarga roh darah marah, dan lebih dari selusin artefak roh bermekaran, menekan Ye Chen. Ye Chen mendengus, Daluo Sending terbang keluar dari alisnya. Dengan gemetarnya Daluo Sending, ukurannya menjadi selusin kaki dalam sekejap, dan sebuah misteri mistik jatuh, membentuk air terjun perak, mengalir turun dari langit, itu sebesar dan tebal, sederhana dan alami seperti sebelumnya, di atasnya, langit berlapis baja dikelilingi dan diatur dengan sendirinya, memberkati kekuatan yang tak bisa dijelaskan tetapi kuat, dan langit terjalin dengan jalan. Dengan gebrakan lain Daluo Sending, tekanan 100.000 jins dan banyak kekuatan Daluo Sending pecah pada saat bersamaan. Bang! Kuang sial! Klik! Adegan itu dipenuhi dengan suara-suara seperti itu. Selusin artefak yang turun, pula jatuh berkeping-keping, dan bahkan pemilik artefak itu terguncang oleh muntah darah. Hancurkan aku! Saat ini, Ye Chen sudah datang ke garis depan, dengan pukulan di bidang tandus, ia runtuh susunan serangan besar. Boom! Pada saat yang sama, di sisi lain, tubuhnya menghancurkan pertarungan lain. Menghancurkan dua susunan pertempuran, Ye Chen dan tubuhnya tahu memasuki ruang kosong di sini, membunuh arai pertempuran ketiga. Boom! Dalam waktu kurang dari 1 menit, yang terakhir, dan yang paling kuat dan mematikan dari ketiganya, dihancurkan oleh Ye Chen dan jalannya bersama, tetapi ini adalah kasusnya, dan dia juga sangat menderita. Memukul keras. Lakukan. Yan Huang, pria besar dengan kapak besar, bergegas maju dan menunjukkan kekuatannya yang hebat. Tidak ada gangguan dari 3 perkelahian besar. Pria ini bergegas langsung ke tim musuh. Dia kuat dan secara fisik tidak terlindungi. Kapak adalah senjata yang ganas, dengan satu kapak keluar, ada genangan darah di depannya. Lakukan. Kekuatan Yan Huang sama kuatnya dengan binatang buas, dan beberapa orang bekerja bersama untuk mengorbankan segel harta karun. Setiap kali sepotong dewa tersapu, kekuatan keluarga roh darah akan tenggelam. Lakukan. Orang kuat Ren Huang sangat kuat, dan bersama-sama dia bertanggung jawab atas peta. Peta itu benar-benar tak tertandingi. Petir, ilmu pedang, bayangan pedang, kekuatan membunuh sama, dan mereka disatukan menjadi satu. Satu demi satu kehidupan. Lakukan. Yang kuat di keluarga Su tidak jatuh ke angin sama sekali. Hari ini, suasana cemberut yang ditekan oleh Aula Haus Darah dan keluarga yang tersebar di keluarga roh darah pada saat ini. Mereka semua dipukuli dengan darah ayam, dan mereka gila, dan menyapu satu demi satu. Chapter 521-522. Boom! Bang! Malam yang seharusnya diam, bukannya diam, sangat hidup. Di bawah langit, sekelompok tokoh serigala sedang melarikan diri. Mereka, tentu saja, adalah keluarga roh berdarah yang berlari untuk menyelamatkan tambang Lingxi. Mereka pada awalnya diselamatkan, tetapi mereka dikalahkan. Mereka tidak memelihara tambang Lingxi, dan menderita kerugian besar. Di belakangnya, orang-orang kuat Yan Huang berteriak dan menjerit. Namun, mereka hanya mengejar 20 atau 30 mil, menghentikan tubuh mereka, berbalik dan kembali ke tambang Lingxi. Cepat, mereka akan datang lagi. Zhong Jiang pertama kali memasuki tambang Lingxi. Kekuatan keluarga roh darah lebih dari itu. Tentara yang sebenarnya mungkin sudah di jalan. Saya tahu ini dengan sangat jelas, keluh Hong Chen Sui. Saya telah membaca terlalu banyak informasi tentang keluarga roh darah tahun ini. Nenek moyang keluarga roh darah jelas di atas saya. Jika dia masuk, dia akan ini adalah pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, semakin cepat semakin baik, dan dalam 1/4 jam, semua dievakuasi. Nenek moyang Su juga berkata, macan dan naga yang meringkuk di tanah Xuanzu memiliki banyak kekuatan misterius. Ini sesederhana pertempuran yang sulit. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menunggu seluruh pasukan berada di sini. Akibatnya, kerumunan kembali memasuki tambang Lingxi. Terpisah, tampilkan. Terpisah, tampilkan. Segera setelah itu, mereka mendengar suara-suara seperti itu satu demi satu, dan kerumunan orang mengembun satu demi satu, dan jumlah orang yang merampok biji batu roh meningkat pada suatu waktu lebih dari 10 kali. Itu adalah Ye Chen, tapi dia tidak masuk. Saat ini dia sedang melakukan kegiatan yang tak terlihat itu. Di luar tambang Lingxi, dia meraba-raba. Kecuali bayinya, itu adalah mayat orang-orang yang kuat dalam keluarga roh darah. Yang terlemah adalah langit dan langit. Mereka diambil satu persatu olehnya. Dia mengumpulkan mayat-mayat ini, secara alami untuk tujuan memperbaiki Yin dan jenderal-jenderal yang sekarat. Jika pasukan seperti itu harus diciptakan, kekuatan Yan dan Huang akan meningkat pesat, dan penyebab penyatuan akan jauh lebih sederhana. Setelah melakukan ini, Ye Chen berdiri di pintu masuk tambang Lingxi. Mata Xianlun terbuka sedikit, menatap ke 4 sisi. Begitu ada sesuatu yang tidak normal, dia akan mengirim pesan ke Zhong Jiang dan yang lainnya. Waktu berlalu setiap menit. Di tambang Lingxi, sekelompok orang kuat masih menjarah. Karena tambang Lingxi benar-benar terlalu besar, bahkan sekarang, mereka belum menyelesaikannya. Mundur. Ye Chen, yang menjaga pintu, masuk tanpa tahu kapan. Dikatakan bahwa semua orang tidak mau, dan berbalik dan mundur, dan tidak lupa untuk menaruh balok biji batu roh ke dalam kantong penyimpanan sebelum pergi.
Ketika mereka tiba di tambang Lingxi, semua orang mengerutkan kening. Untuk pertempuran besar seperti itu, daya tarik keluarga roh darah ini umumnya tidak kuat. Zhong Jiang menatap timur, tetapi saat dia berada jauh, dia masih bisa melihat awan bergulir, membunuh, dan akurat. Surga sedang duduk. Keluarga kuno yang mengembun darah ini tidak pernah bisa diremehkan. Hong Chen Sui memandang ke barat, tempat kekosongan itu meledak, dan tampaknya ada ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang, pembunuh, dan langit kuasi. Meskipun aku sangat enggan untuk pergi sekarang, situasinya lebih baik daripada manusia. Nenek moyang keluarga Su melihat ke utara dan melihat pria saleh itu terbang melintasi langit, dan tidak bisa menahan nafas. Sudah cukup untuk mengambil 7 atau 8 dari 10. Ye Chen tersenyum dan melihat ke selatan, tempat pertempuran terbesar, dan dari kejauhan, seluruh laut berguling, sepertinya darah. Pasukan keluarga roh ada di sini, dan leluhur darah harus ada di dalamnya, kalau tidak, tidak akan ada medan atmosfer seperti itu. Kecepatan orang. Dengan gelombang besar Ye Chen, yang pertama memasuki ruang. Kemudian, mereka juga memasuki ruang kosong satu demi satu dan pergi ke sini dengan bantuan saluran ruang angkasa yang telah lama terbentuk. Dalam 3 menit setelah mereka pergi, lelaki kuat kuartet itu terbunuh, tetapi dia melihat dunia yang tertimpa bencana. Siapa itu? Nenek moyang berdarah menghancurkan langit dengan kemarahan dan pembunuhan mengerikan, menyebabkan dunia membentuk es berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah menggunakan arai teleportasi untuk kembali ke Yan Huang. Tutup gerbang gunung, buka pesona penjaga, dan sempurnakan batu roh. Ye Chen baru saja mengeluarkan 3 perintah ini. Kemudian, semua orang melambaikan tangan mereka, dan mengambil batu roh dan biji yang diambil, dan menumpuknya ke gunung. Biji ini bukan batu roh asli, mereka harus menyingkirkan kotoran untuk menjadi batu roh asli. Namun, ini juga terjadi. Kuantitasnya sangat besar, orang-orang kuning yang hangus menelan air liur satu persatu. Akibatnya, Yan Huang segera sibuk, dan setiap wajah penuh cahaya musim semi, memoles sepotong batu roh nakal. Selain itu, Yan Huang Si berteriak. Sedini hari ketika salju debu merah datang ke Yan Huang, Ye Chen diam-diam memberinya perintah, yaitu, untuk mengetahui bahwa pasukan utama ditanam di dalam Yan Huang. Sebagai organisasi intelijen terbesar, Hong Chen Sui memang memenuhi harapan Ye Chen. Hanya dalam 1 hari, semua kekuatan utama ditanam di jalur dalam Yan Huang. Hari ini, orang dalam ini tidak perlu tinggal lagi, karena Yan Huang baru saja melakukan pemungutan suara yang besar. Jika berita ini tersebar, tidak akan lama sebelum Yan Huang menjadi sasaran kritik. Kecerdasan Ren Huang sangat kuat, mengapa Anda masih diperdaya oleh Aula Haus Darah di bagian dalam Ren Huang hari itu? Melihat mayat, Ye Chen tidak dapat membantu melihat Hong Chen Sui dengan ragu, Anda belum menemukannya sebelumnya. Itu muridku, Hong Chen Sui berbisik, wajahnya tak acuh. Kata-kata itu keluar tanpa bicara. Meskipun kerumunan itu tidak hadir pada saat itu, keadaan pikiran Hong Chen Sui pada saat itu masih dapat dipahami. Dia dikandung oleh murid-muridnya sendiri, dan tidak heran dia tidak sedih. Keagungan Huang Shengzu juga direkrut, yang benar-benar masuk akal. Yah, katakan saja yang lain. Ye Chen bergegas keluar dari topik dan memandang Zhong Jiang, Hong Chen Sui, dan leluhur keluarga Su. Kami baru saja melakukan penjualan besar. Aku tidak tahu apakah ketiga senior memiliki ide apa. Tuhan langsung mengatakan itu. Nenek moyang keluarga Su tersenyum lembut. Jika kamu punya ide, tolong beritahu mereka. Zhong Jiang dan Hong Chen Sui juga menatap Ye Chen. Kuda yang direkrut, Ye Chen hanya mengucapkan 4 kata. Merekrut kuda, ini setetes. Ye Chen tersenyum dan berkata, kami tidak hanya ingin menerima laut, tetapi juga merekrut tentara untuk membeli kuda, begitu banyak batu spiritual, kekayaan yang sangat besar, ini adalah ibu kota Yan Huang saya, dan tujuan kami adalah mereka yang telah dilakukan oleh pasukan besar sepanjang tahun. Keluarga-keluarga kecil yang tertindas mungkin tidak memiliki pengaruh yang kuat, tetapi jumlah yang besar juga cukup menakutkan. Jika mereka digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Saya pikir selama kondisi kita cukup menarik, akan ada hasil yang tidak terduga. Aku bisa membantu. Nenek moyang keluarga Su meminta bantuan, dan tersenyum sedikit canggung. Meskipun keluarga Su saya tidak lemah, itu juga menjadi target penindasan sepanjang tahun. Ini sama sulitnya dengan keluarga Su saya. Saya maju untuk menarik, dan dengan popularitas Yan Huang, itu tidak akan sesulit yang saya kira. Aku juga bisa membantu, Hong Chen Sui berbisik, meskipun kekuatan utama Dacu rumit, mereka tidak dapat lepas dari kecerdasan Ren Huang. Yang mana diganggu dan mana yang ditindas, sangat jelas. Jadi, memang begitu. Ye Chen tersenyum. Senior Zhong Xiao bertanggung jawab untuk memeriksa keluarga-keluarga itu. Senior Su, kamu selalu bekerja keras. Kamu datang untuk bernegosiasi dan mendapatkan sedekat mungkin. Yang dibutuhkan Yan Huang sekarang adalah sebanyak mungkin. Untuk mengatasi penindasan kekuatan besar di masa depan. Setelah strategi dirumuskan, seluruh Yan Huang sibuk dan penuh energi. Sebagai murid yang lemah, ia berkonsentrasi pada ekstraksi batu roh, sementara menyempurnakan batu roh, ia juga dapat meredam elemen sejati dalam tubuh, dan melayani 2 tujuan.
Para tetua yang mengolah diri mereka menghususkan diri dalam pembangunan formasi hukum, formasi pertempuran, formasi defensif, dan pesona pelindung, semua dalam tanggung jawab mereka. Adapun banyak tetua yang dipimpin oleh keluarga Su, yang paling sibuk, nenek moyang keluarga Su pergi dari tangan mereka sendiri, berkeliaran di antara pasukan utama, dan menarik beberapa keluarga lemah yang mencari aliansi untuk Yan dan Huang. Ren Huang Shengzu Debu dan Salju Merah berkomitmen untuk rekonstruksi jaringan intelijen Ren Huang dengan pemulihan bertahap dari jaringan informasi. Berita tentang pasukan utama Dacu sering datang, sehingga Yan Huang dapat dengan jelas memahami kekuatan utama Dacu. Ren, semuanya berjalan dengan metodis. Ye Chen, penguasa Yan dan Huang, tidak menganggur saat ini. Pintu dunia kecil ruang telah sepenuhnya ditutup olehnya, dan pada saat ini, ia fokus pada pemurnian kutukan orang mati. Dari kutukan kematian Yin Yin sebelumnya, Ye Chen menangkap jejak jiwa di dalam dirinya, dan dia tahu metode kutukan-kutukan. Yang disebut pemurnian mantra, yang satu menyempurnakan mantra, yang lain menarik jiwa, dan tiga lainnya adalah tanda-tandanya. Meskipun langkah-langkah ini tampak sederhana, pemurnian di dalamnya tidak membosankan biasa, dan pemurnian setiap kutukan tidak kurang dari memurnikan roh beruntai 5. Pada saat ini, lebih dari selusin jenis bahan aneh telah ditangguhkan di udara, dibungkus dengan api peri Ye Chen, dan terus-menerus kompatibel. Pembagian jumlah di dalamnya juga sangat ketat. Ini adalah proses yang panjang, hanya langkah pertama untuk memperbaiki kutukan, butuh beberapa jam. Waktu berlalu perlahan. Selama 3 hari penuh, Ye Chen belum pernah melangkah keluar dari pintu dunia kecil ruang. Namun, selama 3 hari terakhir, Yan Huang telah menerima kabar baik. Batu roh yang dibawa kembali terlebih dahulu telah sepenuhnya disempurnakan menjadi batu roh dengan upaya banyak murid dan orang tua Yan Huang. Lalu ada kesuksesan nenek moyang keluarga Su. Hanya 3 hari kemudian, ada 4 keluarga lemah yang bergabung dengan Yan Huang. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik kuasi celestial dalam keluarga ini, masih ada sedikit kekuatan kuat di Nine Heavenly Sky. Boom! Di malam hari, dengan suara gemuruh yang mengerikan, Lingshan yang luar biasa terkondensasi keluar. Ini adalah hasil dari upaya bersama Yan Huang selama beberapa hari. Ini adalah rumah dari keluarga-keluarga yang bergabung dengan Yan Huang. Terhubung dengan beberapa gunung Yanshan. Ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Seiring waktu berlalu, itu adalah 3 hari lagi. Di pagi hari, Yan Huang memulai hari yang sibuk, dan para murid berjalan keluar dari Dongfu, duduk di atas awan atau duduk di atas batu giok, menyerap energi murni antara langit dan bumi. Dan para penatua mulai berkumpul lagi, baik untuk membicarakan klasik Konfusianisme, atau untuk mengajar murid-murid mereka, atau untuk pergi ke pembangunan lingkaran sihir, semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja, pada saat ini, lolongan panjang berdering melalui Yan Huang, tetapi datang dari gunung tempat Ye Chen berada. Su sangat tiba-tiba sehingga teriakan panjang datang, sehingga banyak murid dan penatua begitu terkejut sehingga mereka tidak bisa membantu konvergen menuju gunung spiritual di mana Ye Chen berada. Holy Lord tidak keluar selama beberapa hari, tidak ada yang akan terjadi. Beberapa murid bergumam, ini Yan Huang, apa yang bisa terjadi? Teriakan itu, kebocoran sisi yang mendominasi, inspeksi visual, pasti ada sesuatu yang besar. Ye Chen tidak bisa mendengar argumen ini. Pada saat ini dia menatap cerah ke seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua ini, melihat lebih dekat, bukankah itu istana kuasi langit haus darah yang mengepung Huang Ren hari itu dan kemudian dibunuh oleh pedang Ye Chen. Pada saat ini, dia berdiri di sana seperti lembing, matanya kosong, wajahnya tidak memiliki emosi, tidak ada darah dan daging, tetapi tidak ada napas. Selain itu, permukaan tubuhnya masih tercabik oleh guntur dan kilat, serta terjalin dengan nyala api keemasan, yang sangat aneh, meskipun ia adalah mayat, ia memiliki aura langit kuasi yang kuat. Itu benar, Ye Chen berhasil. Pria kuat di Aula Haus Darah telah berhasil disempurnakan olehnya menjadi Jenderal Sekarat Yin, dan juga seorang Jenderal kuasi Tianjin Sekarat. Untuk alasan ini, Ye Chen dengan penuh pengabdian. Selama 9 hari penuh, itu adalah darah riang dari tubuh sucinya yang kuno. Ia juga menjadi lelah dan lelah, matanya cekung, matanya merah, mulutnya sebagian besar berjanggut, dan lelaki itu tampak dekaden. Namun, upaya Ye Chen membuahkan hasil. Pada hari ke-9, ia bekerja keras, mengalami lebih dari 1 kegagalan, dan mencoba banyak metode pemurnian. Lagi pula, ia berhasil menjadikannya hantu yang mengerikan. Ya, ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dan terus berputar-putar di sekitar Yin Yin. Di tengkorak jiwa yang sekarat ini, ia menanam kutukan pengorbanan jiwanya, yang terkait erat dengannya dan dapat dikontrol dengan hatinya. Sang Master tidak pernah memerintahkan untuk menghentikan serangan, ia tidak pernah berhenti. Yang terjadi selanjutnya adalah senjata pembunuhan, apakah itu asli atau palsu? Jadi gantung, Tuan, aku harus memberimu gelar banteng. Ye Chen masih mengerang, menyentuh dagunya. Kamu adalah hantu yang sekarat yang terbuat dari peri api dan guntur langit, bagaimana denganmu Lei Yan? Ya, nama ini sangat bagus. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, tidak lupa melirik Yin Ming setelah berbicara, seolah mencari pendapatnya. Namun, bagaimana mungkin mayat bisa memiliki kemampuan berbicara? Jika Anda tidak berbicara, itu berarti Anda setuju.
Ye Chen menyeringai. Anda akan dipanggil Lei Yan di masa depan, dan kakek akan membawa Anda untuk memaksa Anda terbang. Berbicara, Ye Chen juga mengeluarkan topeng kepala hantu dari tas penyimpanan, dan menutupi wajah Lei Yan. Setelah melakukan ini, Ye Chen menyusut kembali selusin kaki, dan kemudian memutar lehernya dengan keras, darahnya naik sesuai, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan kekuatan tempur puncaknya muncul. Ayo, beri aku pukulan, dan biarkan aku melihat jalanmu, Ye. Ye Chen merentangkan tubuhnya dengan keras dan siap untuk menyesali pukulannya. Setelah mendapatkan perintah Ye Chen, Lei Yan, yang masih diam untuk saat terakhir, tiba-tiba berangkat, menginjak tanah dalam satu langkah, dan sebuah pukulan kuat menghantamnya. Melihat ini, Ye Chen tidak mundur dan bergerak maju, satu langkah ke depan, Bahu Angkuan melakukan serangan yang kuat. Bang! Dengan raungan, Ye Chen terbang turun dari ruang kecil dunia. Ah! Suara hantu yang menangis dan berlama-lama langsung terdengar di seluruh Yanhuang. Wow! Semua orang berdiri, mata mereka berbalik dengan busur indah yang ditarik oleh Ye Chen di udara. Di depan, bayangan Qian baru saja keluar dari gunung, dan dihadapkan oleh Ye Chen, yang terbang terbalik, dan memukulnya dengan kuat. Bang! Keduanya jatuh dari udara bersama dan terbanting ke tanah. Ketika semua orang datang dari segala arah, melihat pemandangan di depan mereka, mau tidak mau dia tertelan. Jangan salahkan mereka karena ini, hanya menyalahkan Ye Chen karena memukul orang, tetapi Tuan Rakyat, debu merah dan salju. Sungguh aneh bahwa keduanya dalam posisi terlalu banyak sekarang. Ye Chen semua berbaring di tubuh Hong Chen Sui, dan tangan masih di tempat yang seharusnya tidak diletakkan. Mari kita lihat salju debu merah yang ditekan Ye Chen di bawah tubuhnya. Seluruh orang masih dalam keadaan ketidaktahuan, sehingga dia masih pusing sekarang, dan pusing bahkan tidak mencerminkan mengapa dia muncul di sini. Sangat lembut, adegan diam pecah oleh sepatah kata dari Ye Chen, dan tangannya meraba-raba masa lembut saat ini, dan dia merasa cukup baik. Namun, ketika Venus mata penuh Ye Chen menghilang, dia tiba-tiba membeku di sana, dan menatap sudut mulutnya dengan heran, samar-samar melihat pipi yang indah itu, yang merah tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata indah Ling Che mekar dengan cepat. Jadi, untuk sesaat, dengan cara ini, mulut penonton setengah terbuka. Ye Chen, yang bereaksi, tiba-tiba bangkit dan mencibir saat dia melangkah mundur. Kesalahpahaman, kesalahpahaman, kesalahpahaman. Berbicara dan mundur, Ye Chen berbalik dan saya lari. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia terjepit oleh tangan batu giok di belakangnya, dan seluruh orang itu terjepit ke gunung seperti ayam kecil. Melihat ini, orang-orang Yanhuang, terutama sekelompok orang tua yang dulunya adalah Huang Ren, tidak dapat membantu memalingkan kepala mereka. Ah! Segera, di Gunung Suci, jeritan hantu dan ratapan datang. Kesalahpahaman, kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman, aku membuatmu salah paham, aku membuatmu salah paham. Bang! Boom! Terlihat samar-samar bahwa gunung itu bergetar di mana-mana, dan suara teriakan membunuh seekor babi sangat menjerit. Mendengar angka-angka di bawah ini, satu persatu diam-diam meneteskan air liur. Saya tidak tahu kapan jeritan di puncak gunung itu berangsur-angsur padam, dan semua orang melihat salju merah beterbangan, tetapi untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak keluar. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya mengalami kebakaran besar, kata Zhong Jiang sambil menghela nafas. Watak teman Zhong Xiaodao benar-benar tidak sama, panas. Selain itu, leluhur keluarga Su batuk, dan dalam gelap, tidak ada yang bisa memprovokasi debu merah dan salju di masa depan. Bising, saya tidak tahu berapa lama, semua orang melihat Ye Chen dengan lemas keluar dari gunung, yang ini menyengat, wajahnya bengkak, seluruh wajahnya bengkok, di seluruh tubuhnya, kecuali jejak kaki atau jejak kaki, awalnya rambut halus, seluruhnya telah menjadi kandang ayam. Melihat adegan ini, mulut semua orang berkedut keras belasan kali. Tuhan suci, para murid dan penatua yang telah menanggapi berlari mendekat. Jangan bicara, aku ingin diam. Dengan semua perhatian, Ye Chen terlatih-tatih mendaki gunung. Kamu orang gila, kamu biadab, Ye Chen memarahinya sepanjang jalan. Jangan biarkan Lao Su mengalahkanmu. Kamu mengalahkan Lao Su. Di masa depan, seperti halnya Tuan, aku akan mengembalikan kalian semua. Kurung siku buka. Chapter 523. Sambil memarahi, Ye Chen telah melangkah ke dunia kecil ruang. Di matanya, Ye Chen melihat Melanitis berdiri di sana seperti lembing. Tidak banyak bicara, Ye Chen melangkah maju. Jika Ye Chen tidak meremehkan kekuatannya, dia tidak akan terkena pukulan. Namun, setelah itu, suasana hati Ye Chen masih baik. Kengerian Lei Yan jauh melampaui harapannya. Pembunuh besar ada di tangan dan layak dikalahkan. Karena sangat menggantung, buat beberapa lagi. Ye Chen buru-buru mengumpulkan Lei Yan, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan lagi. Namun, ketika saya membukanya dan melihatnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kutukan itu habis. Sepertinya kita harus menunggu Huang Dasan mengirim materi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengeluarkan 3 obat mujarab yang dicari oleh Huang Dasan untuknya. Patung Lindan, gulirkan tulang dan. Melirik kedua dan Fangling 3 berbutir 3, Ye Chen memegang dan Fang Wu Fangling di tangannya. Di matanya, yang dilihatnya adalah 4 karakter besar tarian naga dan Phoenix, Kong Ming Yuan dan.
Kosong Yuan dan, Ye Chen bergumam dan mengarahkan pandangannya pada Dan Fang, dengan hati-hati mempertimbangkan. Setelah menontonnya, Ye Chen mengedipkan mata yang cerah, apakah ini sombong? Tidak heran Ye Chen begitu, hanya karena efektivitas Yuan dan futuristik ini. Jika Anda mengambilnya, ada harapan 80% bahwa yang terkuat di dunia futuristik akan maju ke ruang kosong yang biasa-biasa saja. Ramuan ini sangat bagus, Ye Chen menyeringai ketika dia menyentuh dagunya. Segera, dia mengguncang tas penyimpanannya, dan tanaman rumput semangat dan bunga terbang keluar. Huang Dasan masih sangat andal. Ye Chen tidak hanya menemukan taring, tetapi bahkan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia disiapkan banyak. Buka, dengan lolongan Ye Chen, tungku yang gelap diambil olehnya, dan api abadi segera ditiup ke dalamnya, terbakar, dan kemudian tanaman rumput roh dijatuhkan. Tindakan Ye Chen tidak hanya metodis, tetapi juga sangat terampil. Jiwa tingkat lokal telah membuatnya pada dasarnya tidak memiliki banyak tekanan bahkan jika dia belum memperbaiki Wu Wenlindan. Boom! 3 jam kemudian, dengan dengungan tungku dan asap hitam meledak, dan alkimia pertama Ye Chen gagal. Setelah mempelajari pengalaman kegagalan pertama, Ye Chen mengorbankan api peri lagi, dan itu jauh lebih cepat daripada pemurnian pertama. Saya tidak tahu kapan dunia kecil ruang akan mulai menyebarkan aroma obat yang kuat, dan setiap kali ada jalan keluar dari ramuan, itu akan disertai dengan berbagai visi. Ubah siang dan malam, reinkarnasi. 3 hari berlalu dengan tenang. Ye Chen terbaring di tanah dengan lemah, seperti anjing mati. Ekspresinya lemas dan lelah, dan dia tidak bisa menarik sedikit pun, itu adalah pria berdarah, dan dia tidak bisa menahannya. Namun, hasil dari 3 hari ini masih luar biasa, 5 dandelion diproduksi, dan 5 dandelion diukir pada masing-masing. Jika Dan Chen ada di sini, dia akan terkejut, dan jiwa dari negeri itu akan membuat 5 Wu Wenlindan. Anda harus tahu betapa sulitnya membuat Wu Wenlindan, dan kompleksitasnya lebih dari puluhan kali lebih banyak daripada For Lingling, tetapi Ye Chen begitu kuat. Jika jiwa maju ke surga, itu tidak cukup. Astaga, tapi sekali lagi, dia adalah Dan Seng. Aku benar-benar minta maaf untuk gelar ini jika dia tidak memiliki keterampilan. Adapun untuk memperbaiki jiwa Danzu Dragon-nya di Lautan Tuhan juga berkontribusi banyak. Jiwa naga Danzu telah membantunya menahan sebagian dari tekanan. Dengan cara ini, Yan Huang akan memiliki 5 orang yang lebih kuat di 9 surga-surga. Memegang 5 Wu Lingling dan, Ye Chen tersenyum nyaman. Jika ada satu dalam sehari, itu akan menjadi surga ke-9 yang kosong. Ye Chen mulai menghitung dengan jarinya, semakin matanya menjadi lebih cerah. Namun, ketika memikirkan tentang rumput spiritual yang diperlukan untuk alkimia, dia tidak bisa menahan batuk, dan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin sulit menemukan rumput spiritual Wu Wenlindan? Ini semua pekerjaan yang tidak berguna. Ling Chao, Ling Chao, Ling Chao. Ye Chen mulai menatap pintu gerbang ruang angkasa, berharap bahwa Huang Dasan bisa datang di saat berikutnya, dan kembali dengan alkimia. Sepertinya aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Ye Chen mengangkat tangannya, bersandar pada pohon buah spiritual, dan segera tertidur. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang bertebaran seperti debu. Zhong Jiang, yang sedang duduk bersila di sebuah istana di Yan Huang, membuka matanya, tersenyum pada Hong Chen Sui yang baru saja masuk, tersenyum, kakak dan adik, apakah Anda mencari sesuatu? Nancu mengirim informasi, tapi aku tidak tahu apakah aku harus memberi tahu Ye Chen. Hong Chen Sui berjalan perlahan. Informasi apa? Beritahu aku sesuatu. 2 bulan lalu, Heng Yuezong yang Dingtian memundurkan diri dari posisi Heng Yue dan meninggalkan Heng Yue. Hong Chen Sui perlahan berkata, setelah dia, banyak tetua Heng Yuezong meninggalkan Heng Yuezong sebentar-sebentar. Selain itu, banyak murid seperti Liu Yi dan Ni Feng juga meninggalkan satu demi satu. Baceng karena Yin Ziping, faksi yang Dingtian seharusnya dikeluarkan. Zhong Jiang mengerang dan memandang Hong Chen Sui lagi, tapi tidak apa-apa. Pergi dan pergi. Apa yang tidak bisa memberitahu Ye Chen? Ya, petik 2. Pertanyaannya adalah saudara mana yang tidak sesederhana itu? Oh, setelah Yang Dingtian pergi, mereka terus dikejar oleh orang kuat misterius, kata Hong Chen Sui, dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Zhong Jiang. Zhong Jiang mengerutkan kening, mengambil ujian, dan menghancurkannya dengan klik, dan kemudian sepotong informasi diatur di udara dalam bentuk teks. Heng Yuezong Chulinger diburu dan keberadaannya tidak diketahui. Heng Yuezong Hua dimasukkan ke dalam kandang anjing, terkena sinar matahari selama 9 hari 9 malam, dan dilemparkan ke lautan mayat. Heng Yuezong Huoteng terganggu oleh kaki dan tangannya. Heng Yuezong Xieyun digali matanya dan dilemparkan ke hutan monster. Sungai besar Heng Yuezong dipakukan ke tebing Wanggu oleh tombak. Heng Yuezong yang Dingtian menembus dadanya dengan tombak dan hilang. Heng Yuezong Feng tidak memiliki jejak, dan satu lengan terputus dengan satu pedang. Heng Yuezong Dao Xuan Zhenren ditembakkan melalui mata kirinya dengan panah, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Heng Yuezong Sufu dihapus dan tubuhnya diperbaiki sebagai. Zhong Jiang tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Dia menyapu tangannya pada informasi itu dan memandang Hong Chen Sui, kamu mengatakan orang misterius yang misterius, apa asal-usul mereka? Penjara darah. Penjara darah.
Kekuatan macam apa ini dan bagaimana itu belum pernah terdengar. Itu dibentuk oleh tuan rumah Heng Yue Song Yin Siping. Hong Chen Sui berkata, setelah Yang Dingtian pergi, Yin Siping melakukan pengajaran atas namanya. Setelah itu, dia tidak tahu di mana harus mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan membentuk penjara darah. Selain penjara darah, Sekte Zhengyang, King Yunzong, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang di Beihuan pada dasarnya juga berpartisipasi dalam mengejar Yang Dingtian. Setelah mengatakan itu, Hong Chen Sui memandang Zhong Jiang, saudaraku, maukah Anda memberitahu Ye Chen tentang ini? Menekannya, Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Dengan temperamennya, dia pasti akan membunuh Nancus setelah mengetahuinya. Begitu banyak kekuatan, begitu banyak orang kuat, dengan kekuatan Yan Huang saat ini, pergi. Ini sama saja dengan kematian. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.